Riza Umami. Rahmawati. Berarti ada yang izin ya? Ya, Oke. Ustazah akan mulai pelajaran hari ini yaitu Al-Quran Hadis. Untuk materi sebelumnya itu pelajaran apa? Untuk tujuan pembelajaran hari ini yaitu mampu melafalkan, menghafal, memahami, juga menganalisis, juga mengkomunikasikan apa itu bacaan gharib dan jenis-jenisnya. Dan capaian pembelajarannya itu mampu membaca Al-Quran dengan teliti, mampu membaca Al-Quran dengan kaidah tajwid yang benar, juga dapat membaca Al-Quran seperti membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid atau melihat kaidah tajwid yang ada di dalam Al-Quran. Untuk materi sebelumnya itu mat iwat, mat layin, sama mat arif disukun. Apa yang dimaksud dengan mat iwat? Ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Oke, di sini Ustazah mau membaca mata pelajaran hari ini yaitu tentang bacaan gharib dan jenis-jenis bacaan gharib. Di sini Ustazah ada diagram alir. Kalian bisa lihat di sini ada diagram alir. Nah, apa itu pengertian bacaan gharib, Ustazah? Bacaan gharib itu di dalam Al-Quran cara bacanya itu tidak seperti bacaan pada umumnya. Maksudnya itu gimana, Ustazah? Nah, maksudnya itu memiliki kekhususan tertentu yang diriwayatkan dari para imam qiraat. Bacaan ini biasanya hanya terdapat pada kata atau ayat tertentu di dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu imalah. Imalah itu bacaan yang mencondongkan bunyi harakat fathah ke arah kasroh atau bunyi alif ke arah ya. Contohnya di sini yang pertama yaitu asal dari bacaan majriha itu dibaca ketika bacaan imalah itu menjadi bacaan majreha. Aslinya itu majroha, tapi dibaca majreha. Nah, makanya disebut dengan bacaan khusus atau tertentu di dalam ayat Al-Quran. Yang kedua itu ismah. Ismah itu mencontohkan bibir atau memojokkan bibir, mencucu. Nah, mencucu itu setelah sukun tanpa suara sebagai isyarat dhammah. Contohnya di sini yaitu ta'manna. Nah, cara bacanya yaitu ta'manna itu. Pokoknya sekiranya tidak ada suara bunyi. Yang ketiga itu tashil. Tashil membaca dua hamzah yang berkaitan dengan lebih atau mudah antara hamzah dan alif, iya atau waw. Contohnya aqdamiyun. Nah, contohnya di sini aqdamiyun. Yang keempat yaitu naql. Apa itu naql, Ustazah? Naql itu berarti memindahkan harokat suatu huruf yang sukun kepada huruf yang hidup sebelumnya. Contohnya di sini binsal ismu. Yang kelima mat qasar, yaitu mendekatkan bacaan mat yang seharusnya panjang atau wajib menjadi hanya satu alif. Contohnya salah satu rabi'u.
Ustazah mau bertanya, dari penjelasan tadi, mana yang menurut kalian itu sulit dilafalkan? Lihat deh, dikasih. Apa lagi? Nah, di sini Ustazah ada video yang berisi tentang perbedaan bunyi asli dengan bunyi sesuai bacaan gharib. Kalian perhatikan. Nah, dari video ini Ustazah akan membentuk 3 kelompok. Masing-masing kelompok itu mengisi pengertian dari semua macam bacaan gharib dan mencontohkan di depan untuk mempresentasikan bacaan yang biasa dengan bacaan gharib. Yang maju nanti 2 orang. Ini Ustazah kasih kertas, nanti kalian isi tentang pengertian bacaan gharib. Pengertian dari bacaan gharib. Terus nanti kalian itu mempraktekkan di depan. Yang tadi video sudah diputarkan, nanti kalian praktek di depan. Antara bacaan gharib dengan bacaan biasanya atau dengan bacaan aslinya. Saya kasih waktu 10 menit. Terlalu amal. Siapa yang mau presentasi dan tulis pengertiannya? Salam. Sudah. Ayo, yang mau maju duluan. Kelompok berapa ini? Kelompok 2. Yang cewek kelompok 1. Mau maju sama siapa, Mas? Berdua. Ayo biar cepat. Nanti biar kelompok 1. Dalam. Ini kalian itu yang pertama dulu jelaskan apa itu bacaan gharib, yang sebarat itu apa, asbab itu apa. Nah, yang kedua tugasnya kalian itu mempraktekkan tadi video yang tadi yang sudah diputarkan oleh Ustazah. Itu. Paham? Nah, ayo dibaca dulu ke teman-temannya. Penjelasan. Ya, penjelasan dulu. Ya, penjelasan dulu. Nanti contohnya itu yang berdua itu antara bacaan aslinya dengan bacaan. Jadi malah itu adalah mencontohkan bunyi harakat fathah ke arah kas atau bunyi alif ke arah iya. Yang kedua ada Islam, yaitu mencontohkan fikir atau mengunyahkan setelah sukun tanpa suara sebagai isyarat. Terus yang ketiga ada tasdid, yaitu membaca 2 hamzah yang
ikutan dengan lebih lunak atau mudah antara hamzah dan alif atau ya atau waw. Yang keempat itu bisa jelaskan Pak saya? Itu nakal. Agar coba memindahkan harokat suatu huruf dan sukun kepada huruf yang hidup sebelumnya. Nah, cara bacanya harokat pada hamzah dipindahkan ke huruf sukun sebelumnya. Hamzahnya tidak dipindahkan. Terus yang kelima yaitu mat kosor. Memendekkan bacaan mat yang harusnya dibaca panjang menjadi hanya satu alif. Cara bacanya dibaca pendek hanya satu alif dua harokat. Lebih pendek dari bacaan mat pada umumnya. Berikutnya, contohkan video yang tadi bacaan asli dengan bacaan muridnya. Siapa yang mau baca Saya asli? Siapa yang baca anunya? Baca muridnya? maksudnya Ya. Ayo. Majriha. Yuk. Bacaan muridnya gimana? Bacaan muridnya. Bacaan hurufnya majriha. Nah, terus selanjutnya Ta'manna. La ta'manna. Oh, A'adamiyu. Yang asli yang bacaan hurufnya jamiyu. Terus bi'san ismu. Bacaan hurufnya garismu. Terus sudah. ya, ada. Untuk selanjutnya kelompok 2. Ayo, kelompok 2. Ayo kelompok 2. Yang cewek. Imalah mencondongkan bunyi harakat fathah ke arah kas atau bunyi alif ke arah ya. Selanjutnya isma mendorongkan bibir setelah sukun tanpa suara sebagai isyarat gemma. Selanjutnya tasydid membaca dua hamzah yang berikutan dengan lebih lunak atau mudah. Contoh bacaannya seperti majriha. Ini kalian jelaskan dulu, nanti baca asli dengan bacaan muridnya. Jelaskan dulu. Cara bacanya sekarang. Yang mat asli dengan baca yang asli dengan bacaan muridnya. Dan ke depan ke sana ke temennya. Imalah cara bacanya bunyi A dibaca seperti E seperti pada kata bebek. Coba perhatikan. Majriha dibaca majriha. Gini, kalian baca yang asli satunya, yang satu baca bacaan muridnya. Bacaan barusan ini Majriha. Terus selanjutnya yang isma gimana? Yang itu tak bacaan terus selanjutnya dan bacaan muridnya aas. Aas ketum. Ya, terus selanjutnya yang nakal bi'salismu. Ya, bacaan muridnya Min ajri. itu loh bi'salismu berarti bacanya bi'salismu. Bisalismu. Ya. Oke, selanjutnya kelompok ketiga. Tinggal satu kelompok. Yo. Ayo. Siapa yang mau Mulai, ayo. kelompok ketiga? Yuk. Doni. Dalam. Salam. Ayo. Salam sama Arul. Salam sama Arul. Ya, ayo maju. Harun. Alumni Nurul Quran. Gak ada yang mau maju? PR Ustazah. Oke. Untuk pelajaran hari ini kesimpulannya itu kita dapat mengetahui bacaan gharib dan kata
Kenapa bacaan motorik itu